Jadi nanti itulah di rumah Cik Sabtu nanti tidur, rumah mamanya Pak Bundar Itu ini. udah jalan berapa hari itu, Mak? Waktu Mama istirahat tidur itu? 1 hari udah di sana tuh, tidur di situ tadi 1 malam. 1 malam, berarti jalan Udah lagi tidur, hari jalan keduanya. lagi, tidur lagi di rumah Ah. Bundar nih 1 malam lagi. Berarti 2 gitu. malam, kadang-kadang kok apa mau 4 malam baru sampai. satu sisi memang dulu zaman tahun 75 tuh Iya. memang ada penjajah. Satu sisi memang Di sini sebelah jalan sini tuh dulu memang, rumah apa sebelah kiri ini rumah. jalan tuh memang belum ada, aksesnya belum ada gitu kan. Iya. Rumah Bundar tuh di sinilah rumah Belanda tuh. Udah aku ingat tuh rumah Belanda tuh. Ada di sini rumah Belanda? Ada, bulat dia. Mana ini nggak ada, aku tengok sekarang. Mana sekarang nggak ada lagi, udah dibongkar orang lah. Bulat dia rumah tuh. Kalau Tahu. orang Biasanya rumah Belanda tuh kuat. Kuat. iyalah, ada pilarnya pun tinggi, kaca keliling. Makanya udah mama ingat itu. Kalau Ami yang di depan Pancabudi itu yang ada bunker itu rumah sekarang itu memang betul ada memang kan lagi heboh-hebohnya dulu macam-macam kita abang-abang kecil tuh memang nggak apalah heboh-heboh kali, sekarang aja yang heboh-heboh rumah bunker itu memang kuat dia, temboknya itu tebalnya luar biasa. Kuat itu rumah Belanda. Kenapa buat orang tua? Kenapa? Karena pilarnya tinggi. di bom pun nggak akan diikat hancur. lagi ke atas. Ami tahu yang waktu kita jalan di Jalan Ahmad Yani yang pajak Indo itu yang kita jumpa terowongan itu, jumpa lah kami mak terowongan. Ah. Jadi dia kan waktu pengorekan paret di Jalan Ahmad Yani Kesawan itu kami jumpa ya mak, dia batu bata sebetulnya. Cuma kita logikanya aja lah, itu batu bata tuh udah berumur ratusan tahun, mungkin ribuan tahun zaman masa Belanda itu, tapi dia masih bisa kokoh di bawah tanah itu. Nggak hancur gitu, menahan beban yang ada melintas mobil di atas itu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, mang hancur. Jadi kan aku pernah nanya itu kan sama orang yang istilahnya besar-besarnya di Jalan Kesawan tuh, kan ada situ macam plaza macam swalayan Belanda dulu gitu kan. Tanya orang kan, wah aku bilang itu ada tembus jalan, wah ada, dari situ bisa tembus nanti ke rel kereta api, ataupun dari sungai itu ada jalan terowongan yang bisa tembus ke kereta api katanya. Ya gua tahu, aku pernah masuk gitu kan, aku pernah masuk dari situ bisa tembus nanti ke rel kereta api sama macam swalayan Belanda itu katanya. Cuma masalahnya kan karena udah beratus tahun nggak pernah orang melintas situ, mungkin ya udah terowongan hampa. Beda kalau macam di luar negeri, di ratusan tahun pun memang terawat, gitu kan. Terus awak tanya lagi yang ada orang yang di perumahan Congapi, Bu, pernah udah lama tinggal di sini? Udah katanya. Pernah nggak ibu nampak terowongan dari Congapi ini ke Istana Maimun? Nggak ada katanya. Dalam hati awak, ibu ini sengaja menyembunyikan atau memang nggak tahu? Karena masa mendiang Mamu Gatot dulu, dia tuh pernah jalan dari Cong Api itu, bawah tanah itu, tembus ke Istana Maimun sama Om Kelly. Om Kelly itu cucunya Cong Api yang punya gedung di Bundaran Air Mancur Petisah, yang sampai sekarang tuh macam rumahan tuh gedungnya itu. Nah itu dia, itu jumpa Om Kelly itu mak di Sungai Deli itu sama mendiang Mamalul. Tanya ya, Kel itu keponakan Gatot katanya. Oh keponakan Gatot ya? Om Kelly itu sayang sama Gatot tuh gimana dulu, karena waktu ada pemeriksaan pajak, tiket-tiket bioskop Majestic itu dia kumpul, jadi nggak kena pajak. Jadi berapa orang nonton, istilahnya banyak pun penjualan tiket, sisa tiket itu diambil mendiang Mama Gatot. Jadi kalau kena pajak baru nggak banyak. Itu makanya senang kali dulu mendiang Om Kelly itu sama mendiang Mama Gatot, nggak kena pajak orang tuh. Jadi itu dia tuh tahun 70 ataupun 68 gitu lah. Dia orang tuh jalan dari bawah gedung Cong Api itu sampai ke Istana Maimun. Nah, dari Istana Maimun itu kan ditutup sama pihak bisa tembus ke Masjid Raya. Itu ditutup sama pihak Masjid Raya karena istilahnya
memang banyak masih barang-barang peninggalan sejarah walaupun istilahnya sendok garpu, tapi kan nilainya tinggi. Namanya raja kerajaan punya kan. Makanya kalau di Kota Cani ini macam kita bilang kita keturunan raja, tapi istilahnya tapak tilas kerajaan-kerajaan tuh udah nggak ada lagi ya mak. Ya kan, nah, itu kan itu depan apa tuh dekat masjid itu semua sampai ke depan rumah Kak Tipang itu sampai kemari. Istilahnya macam Raja Sidon, Raja Gindui, Raja Iya. Bintang itu nggak ada lagi Nggak sih ada bebekas. Beda macam Bekasnya nggak ada lagi. macam peninggalan Cong Api itu walaupun istilahnya udah ada cucut buyutnya segala macam, itu ada Cong Api itu Ahmad Yani itu Sawan itu masih ada aset orang itu di situ walaupun dari pembagian lah warisan. Kalau di sini kita baca sejarah kerajaan di Kota Cani ini udah nggak ada lagi, habis menjuali semua tuh dah, Habis menjuali ya. habis udah dibagi-bagi sama atuk atasmu sama atukmu. Bagi terus adik-adiknya semua dibaginya. Nah, Udah sampai ke bagi. anak udah meninggal anaknya dijual sama anak cucunya udah bagi lagi, jual lagi. Jadi sejarahnya tuh nggak ada yang berbentuk macam kerajaan itu bentuknya macam rumah panggung besar atau peninggalan. Museumnya pun nggak ada, cuma histori lah, kenangan. Oh itu anak raja, oh cucu raja. Gitu. Itu lagi. Macam yang paling pun berbekas ya cuma ya macam tadi lah kita jarah kan kuburan. Nah ini kuburan raja sekian, kuburan mama lah yang tahu tuh kuburan istri raja berapa itu gitu. Itu tadi lah satu lagi, itu tadi satu yang ujung satu di kakeknya raja tuh. Dua cuma istrinya yang tidak dipisahnya, yang tidak kawin dipisahnya. Ini tadi tidak kenal pisahnya nih. Dari itu makanya bilang Bang Eri kemarin tadi malam, anak atuk tuh 10. Jadi dari anak tuh 5 aja lah kita bilang. Udah 50 cucu atuk tuh gitu. Udah dari 5 tuh nggak mungkin 5 anak atuk tuh. Anak-anak dari satu udah udah berapa lagi ya? Kan gitu. Bapak berapa, babol berapa, pahu berapa gitu ya. Berkembang lagi anaknya berapa udah cucut lagi udah gitu. Kalau ditanya macam sejarah keluarga, nggak usah keluarga kita aja sendiri aja lah mengenal sejarah orang tua seperti apa dulu nggak ada tahu. Kenapa kan? Kenapa? Karena nggak ada lagi yang bisa ditanya sejarahnya. Macam mama oke lah. Kalau macam awak dulu nanya sama nek Lewi Gerger gimana kisah dulu atau awak sendiri kan gitu kan. Gimana lu nek atau karena kan yang masih hidup yang waktu dia Bang Agam tuh masih kecil tuh belum tahu lu istilahnya gimana sosok Ato tuh. Tanya lah sama nek Legorger, tanya lah sama nenek ini gimana lu nek sosok Ato awak sendiri. Awak nggak tahu karena awak belum lahir di dunia ini gitu. Oh beginilah Ato, kau begitulah Ato. Dah terbuka aja dulu mak masa-masa macam mendiang Mamu Gatot tuh ilmu-ilmunya gitu. Adalah sebagian yang ilmu yang diturunkan sama Mamu Gatot tuh ada yang beginilah gitu kan. Itu aja sebetulnya awak tanya lu sejarahnya karena pengen tahu walaupun istilahnya masih ya tahulah gambar atau awak tuh gitu kan, tapi nggak tahu sifat dan karakter atau gimana jiwanya. Nenek Lewi Gerger itu lah dari nenek itu udah meninggal. Dia tuh diam-diam itu Pak Cik. Ke mana? Kalau Rizky gini kan nanya sejarahnya kan sama mama sebetulnya. Gimana lu nek atau tuh gimana dulu Uyut atau apa tuh Mustafa tuh kan gitu dia nanya ya. Tapi awak tengok pun dia nggak macam apa mau dia nanya. Sorry dia nanya Story-nya. kayak mana mak? Kayak mana? Iya kan mak? Siapa? Rizky. Oh mau. Kayak mak katanya nek kita keturunan raja nek iya nek. Makanya tadi malam dah nanya sama apa sama Po mana itu gambar siapa tuh bilang Siapa? gambar Atu bilang Dok Mustafa. ya sama Masih juga lah katanya. itu pakai baju dinas Iya, kepala kejaksaan jasaan. tuh, ya. Iya ada tuh kan mak dulu tuh Atuk tuh kan pakai Ada baju itu. dinas tuh kan. Itu waktu abang ingat kali tuh waktu kecil itu taruh di depan di atas pintu nggak salah tuh rumah gambar Atuk. Itu raja. Enggak, gambar Atuk pakai baju dinas pakai iya, kacamata. iya, betul. Kacamata. Iya.
kacamata itu masih ada. kepala kemana mak? Kepala kejaksaan. Iya, masih di Terakhir Atuk tuh di mana mak? Kepala kejaksaan Malang? enggak di ini Banda Aceh. Banda Aceh? Siap itu habis dia di situ masih jadi apa dia DPR. Sempat juga Mak? sempat Atuk tuh jadi anggota DPR. Sempat di Kota Jambi. Berapa? Kayak gini kan baru tahu nambah ilmu wawasan awak rupanya. Jadi anggota Wah. DPR lama juga ada Berarti itulah keturunannya Awolina. Jejak Atuk itu Ya. kan gitu. Dan kebanyakan yang sebetulnya dari jejak-jejak Atuk ini yang istilahnya banyak ke sekolah hukumnya ya dari itulah Awolina pertama. Iya. Bang Nanan. Bang Nanan baru Awolina notaris. Bang Nanan nggak tamat lah dia walaupun dia ngambil sarjana hukum. Ya. Adik-adiknya lah macam bapak kan masih di pengadilan, adik-adiknya kejaksaan. Itulah sebetulnya. Berarti darahnya Awolina itu jadi anggota DPR. Iya. Karena Atuk dulu pernah jadi anggota Berapa DPR. lama Mak? Satu periode lah ya. Juga lah satu periode ada entah 5 tahun atau 6 tahun. Cepat juga ya. Kayak Ami pun nggak tahu kan. Di Kota Canin lah ya. Iyalah kata saya. Vespanya tuh ada di belakang. Masih ada pernah aku tengok Vespa di belakang. Di belakang Vespa ini. Bukan PX tuh. Iyalah. Vespa tuh ada tempat Macam Kongo dulu tuh apalah namanya Kongo tuh. kayak apa Bagasi di atas sepeda ya? Kongo tuh, Mak. tempat duduk sepeda kayak gitu di belakangnya. Tahu mama harga itu sekarang berapa? 60 juta. Sekarang makku cari kereta tuh mak. Pernah gini lah mak. Sholat di masjid. Bapak-bapak tadi bawa yang kereta Kongo tuh, dah. Itu belum dicet-cet dia tuh pak. Jadi ku tanya sama tukang parkir, Wadul, apa katanya? Coba tanya bapak tuh, mau nggak bapak tuh kereta tuh ku bayari 20 juta? Kau yang dibayari sanggup bapak tuh. Rupanya harganya mahal ya. Togo, kau yang dibayari bapak tuh sanggup bener. Kau kiri bapak tuh kaleng-kaleng katanya. Bapak tuh dokter katanya. Serius Wadul, keretanya kayak gitu. Iya, kau dibayari. Kenapa kok bisa berani kau membayar 20? Tahu Wadul harga kereta Vespa Kongo itu berapa? 60 juta aku bilang. Baru? Enggak, mana ada lagi baru. Gitu. Makanya abangmu enggak mau dia jualnya Vespa PX-nya yang belinya dari Pak Ngam. Itu kan dia tahun 80-an kan. Kalau itu kan tahun 60-an itu kereta tuh. Jadi bilangnya dulu tahun 97 abang ingat kali itu masa-masa Kongo tuh lagi viral-viralnya booming-boomingnya minta lah sama mendiang nih Ayu belikan aku Vespa tuh mak. Aku bilang Kongo tuh, aku bilang tuh apa kok naik kereta kayak gitu katanya. Nah terus datang Sakir kawan Babah, dia kan becak mesin itu DWX atau apa mesinnya kan. Kau suka itu Vespa Kongo tuh? Suka wah, aku bilang. Kau suruh cari sana katanya. Itu lu Mi harganya 1,5 sampai 3 juta lu Mi. Udah karena itu tahun 95 ya. Nggak dikasih sama mama. Udahlah nggak jadi lapangan abang udah selera kali, udah suka kali itu. Sekarang harganya orang pun misalnya booming, nggak ternilai lagi harganya tuh Vespa tuh sampai 60-an. Itu pun sekarang nengok tahunnya makin rendah dia tahunnya makin mahal kereta tuh. Kalau ditengok nggak apalah cantik kali kereta tuh, cuma pantatnya macam tongge gitu, bob lampunya bulat kecil lah macam lah Unik ya. aneh. Barang klasik. Sekarang jangan salah, sekarang aja yang Piaggio keluaran baru sekarang pun nggak ada harga murah macam kereta-kereta Matic itu udah 30-an 40-an. Yang viral kemarin tuh waktu Andre konten tuh lah yang jualnya kereta Vespa-nya itu macam belalang itu 250 juta. Habis itu naik 1,1 M viralnya kan. Karena apa? Dia limited edition, seluruh dunia tuh dia cuma cetak 100. Tuh 100 unit itu kalau Vespa tuh Piaggio tuh. Yang mana sekarang Vespa tuh ya Mak? Dan akhirnya diminta sama biayangmu. Oh. Mintain biayangmu, bayari Pak Vespa tuh katanya. Belum itu apa masih dinas satumu. Dan gimana ceritanya kemarin tuh atau tahun apa udah kap rasanya udah kap dia pakai
Kap 70 800 lah tuh. Kalau tonton kayak gitu dah hebat kali tuh 70, Kap 70, Kap Atuk 800. nih dulu kan di rumahnya kan banyak kali orang selalu. Satu sisi, satu lagi karena Atuk tuh pejabat, itu aja. Selalu banyak orang. Pokoknya nenek itu kalau masak pasti banyak selalu. Kemudian karena Atuk tuh kepala kejaksaan, kepala kejaksaan Nah, kepala kejaksaan itu semua orang kan istilahnya mendekat. Itu aja mendekat. Tapi anaknya nggak ada Mak ya kayak dia ya Mak. Kayak siapa? Kayak Atuk. Dia Mak. Bapak. Kalau bapak tuh kan dulu yang ditakuti sama kepala ketua pengadilan. Dia bilang ngejeren tuh itu yang semua orang bapak tuh takut sama bapak tuh gitu. Bapak tuh kan jalannya santai slow. Udah tengok orang mukanya kayak gitu biasa. Sangat. Ya kan ingat kalau mama dengar waktu cekap nih Ayu tuh yang di Medan tuh gimana? Butet, abang kau tuh kerja apa katanya? Petani kak. Petani kok bawa uang banyak-banyak di situ. Bapak ingat tuh Pak? Ada bapak dengar? Ah, kenapa rupanya kak? Enggak, kalau aku tengok dia di situ bawa uang banyak kali. Petani dia mungkin karena apa namanya? Karena musim panen lagi panen mungkin bawa uang ke Medan banyak. Ah masa gitu banyak uang kayak gitu sebetulnya bapak. Petani dibilang nih Ayu tuh petani lagi panen dia tuh kak dari di kampung tuh datang ke Medan dia mungkin belanja lah. Itulah mending nih Ayu tuh bilang tuh sosok bapak tuh seperti itu ya, macam nah ingat kali dulu waktu ketua pengadilan yang dari Jakarta tuh pada dari mana Jawa tuh Mak. Iya. Kan bapak tuh bawa uang satu di bawah uang tuh di bawah bangku tuh jok tuh uang semua. Itu uang entah dari mana nggak tahu bang tuh. Tahu uang ketua pengadilan tuh uang siapa nggak tahu tuh. Uang kantor. Uang kantor tuh Mak. Uangnya pun lecek. Orang kan dulu kan kalau udah cair uang kantor bapak tuh ngambil uangnya kan ke Medan. Itulah gitu kan. Jadi Kelangsa. sosoknya tuh mungkin karena bapak tuh dinas di Belang nih lama, kemudian dia menjiwai semua area, semua karakter orang tuh ya. Kalau pendatang lah ketua pengadilan yang dari luar pasti kan orang udah bapak tuh aja gitu. Udah bapak tuh aja gitu. Jadi kalaupun dia orang pun diganggu pun orang udah segan sama bapak. Iyalah suhunya. Ya. Orang bapak yang menentukan sidang itu. Bukan ketua pengadilan kan? Bukan. Nah, ini Pak ini apa ya Pak? Ini perkaranya ini Pak. Ini Mak sebetulnya maaf aja Mak. Dia membagikan itu perkara. Maaf aja kan pernah dulu Mak bilang bapak ada Bu, nggak ada. Titipkan ini Bu. Nah, apa ini? Karena pernah dulu Mama bilang kayak gitu kan. Datang orang ngantar duit. Gitu kan, nggak tahu gitu minta tolong apa. Datang orang bawa duit gitu. Mama jadi sasarannya bapak tuh nggak ada di rumah gitu kan. Nggak tahu mama perkara apa yang ada di pengadilan. Mama udah datang itu nggak tahu aku, pokoknya bapak titipin aja sama bapak tuh Bu katanya gitu kan. Kadang-kadang nggak tahu dari hitungan. Nggak tahu gitu lah. Udah pulang bapak nanti Mbak Yani apa? Lo kalau lagi Bone datang katanya. Oh, udah aku separuhkan. ini aku aku bilang berapa isinya bagi-bagi lah. Karena udah separuh. Jadi ya itulah itu kita bicara masalah sejarah atau terus Kusu, Mustafa gitu, jadi kita tahu gitu historis tuh nggak ada drama. Ini. Oh ya, story itu udah lah istilah. Kali dia duduk situ jatuh pantai ke sebelah sana. Jatuh udah sih, dari situ jatuh. Medan ini dibuat. Istilahnya kenangan gitu. Jadi Kiki pun walaupun nggak kenal sosok atau Ucu Mustafa tuh gitulah ceritanya. Kiki waktu Atuk meninggal umurnya berapa? Malah nari. Udah SD Mak. Udah SD. Oh iyalah. Nah ini ya cuma kayak siapa tadi? Kayak sebulan. Kayak bulan. Takut dia sama Atuk tidur kita di ICU. Dulu kalau papa historinya Atuk Mustafa tuh orang takut. Dah. Sama macam Atuk Bitun pun sebetulnya histori pun orang takut gitu di Belang ini seperti apa. Gitu. Oh, ramah apaan sama sahabat dokter.
Pak Bitun ya, enggak lah. Dulu orang mana tahu orang namanya Pak Bitun, Samsul Rijal. Nggak tahu orang tuh Bitun yang tahu. Gimana cara asalnya bapak tuh dibilang Pak Bitun tuh apa, Mak? Enggak tahu Mak pun, entah kenapa dia panggil Bitun. Sama macam Atuk Baba, namanya Ijul tapi dipanggil orang BK. Iya. Jadi lama-lama kan abang tanya sama Nek Ayu, kenapa Baba tuh dibilang orang BK? Rumahnya di belakang, jadi BK katanya. Oh gitu Mak, aku bilang. Iya, ada BK. dua nama Jul itu dulu. Nah, BK, rumah di belakang katanya gitu. Rumah paling belakang, jadi dibilang orang itu BK. Ya, macam gini pun kita nggak tahu juga dengan apa dibilang sama bapak tuh Bitun, nama Samsul Rijal. Padahal Nah. namanya bagus sekali kan. Ya, apa bedanya dulu waktu abang naik mobil mau ke Belang ini, 2 kali mobil tuh kempes. Terakhir karena bilang bapak tuh waktu ditecani, kau titipkan anak ini nanti, dia nggak tahu rumah, karena gitu kan. Siapa rumah, siapa bapak Bitun. Kalau ditanya orang Samsul Rijal, mana tahu orang Samsul Rijal. Nggak tahu orang semua Pak Bitun. Setiap loket orang tahu. Adik-adiknya pun, saudara-saudara yang di Kota Cani itu pun semuanya panggil Bang Tun ya Mak. Iya. Jadi udah melekat gitu kan. Jadi nama aslinya pun nggak tahu orang. Ada kok jumpa Pak Samsul Rijal, yang tahu yang nama Samsul Rijal tuh Hakim-hakimnya. Hakim ketua pengadilan itu yang tahu buat namanya. Ngurus berkas pun di BKD pun Samsul Rijal. Oh Pak Hakim, Pak Bambang tuh lagi dulu. Pak Bambang tuh Bang, Pak Bambang tuh adiknya apa tuh dah Bang? Siapa namanya Pak Ganjar. Ganjar Pranowo. Iya, Ganjar tuh pernah datang ke komplek itu. Tiga bulan dia di komplek tuh depan rumah tuh dia. Ganjar tuh tahun berapa datang ke Belang tuh? Tahun masih SMA dia. Oh, Ganjar tuh masih SMA. Iya masih SMA dia. Ganjar Pranowo itu sama-sama. Dian kan sempat kenal gitu, Pak. Dia kenalnya di sana di Jakarta. Oh iya. Ternyata Ganjar Waktu Pranowo dia caleg nomor 3 pernah Bang, datang ke rumah dulu, bapak Bang, ya. sakit adiknya. Itu masih SMA Ganjar tuh. Masih SMA dia tuh, Abangnya belum ketua akamnya pengadilan. Pak Bambang tuh ya Mak ya. Oh. Abangnya ketua pengadilan Belang Kejeren, Bapak Ganjar tuh masih SMA ya. Hakim dia bukan? Hakim. Hakim lah. Makanya kan banyak dulu kan orang-orang dari Jawa yang datang itu. Hakim ketua ya Mak, Pak Bambang itu. Bukan. Hakim Hakim anggota itu dulu Pak Bambang tuh. Datang sama Pak Ganjar tuh ke Belang. Ganjar Pranowo caleg nomor 3 ya. Gimana orang tuh perkara ya? Bagaimana perkaranya ya? Itu alam lah tuh Pak. Politik ini kan beda. Macam. Nanti berangkul dia sama-sama dia. Ngurus berkas lah di BKD Sunggal. Siapa namanya? Samsul Rijal. Mana tahu orang namanya Pak Bitun. Samsul Rijal. Nah, terakhir kan langsung ke Banda Aceh Mak ya. Karena bapak tuh udah kondisinya pun udah sakit Enggak stroke. pensiun ya, memang terus pindah ke Banda Aceh semua pengurusan. Iya, dulu kan wilayahnya semua Aceh itu kan Medan. Iya. Terus kan dipisah regionalnya. Nah, untuk wilayah Aceh udah buka lagi regional untuk BKN provinsi di Banda. Dulu kan mana ada langsung Jadi, pemberkasan semua Medan. Udah pindah. Semua pindah ke Banda Aceh. Belum lagi ke Banda waktu itu. Masih di Langsa. Langsa. Langsa di Siap Medan baru ke Langsa dipindahkannya. Itu makanya ngurus apa kemarin tuh Pak sulit Mama. Paspor Kemarin tuh. Jadi kalaupun istilahnya itu tadi dibilang masa orang tua dulu belum tentu sejaya masa anaknya gitu. Masa orang tua dulu jaya seperti itu, anak mungkin apa dibilang orang kemarin macam karoma Mak ya. Bisa dibawa, bisa melekat dalam tubuhnya, bisa dengan ataupun memang nggak ada berbekas dibawanya. Bawanya. Itu bilang orang dah. Karena kan atukmu lama tugas di Melabuh ada 10 tahun. Paling lama di Bapak Telabu. Tuan 5 tahun. Jadi
Jadi terus itulah bilang orang, karena mungkin tak ada siapanya dulu tugas di sini. Waktu awal lah bilang abangmu. Oh, pantas lah ya katanya nggak mau pindah dari Aceh. Oh, berarti Eka tuh gitu dia. Karena dia udah lama dinas di Melabu tuh, berarti keturunan Karomaya macam matuk 10 tahun masa dinas di Melabu. Kayak gitulah. Oh, ya kalau sebetulnya memang harus didepak kan gitu, Mak, kan pindah-pindah tugas kan. Apalagi polisi kan kayak gitu dia. Eka udah lama lah, Mak ya, 2000 berapa, Mak? 2007, 2005, Mak. 97. 97. Udah 28 tahun. Dia di Melabu. Oh, Melabu tuh 28 tahun udah dulu. 97. Dari cekrek pangkatnya. Dari sersan. Cekrek. Itu pun aku ingat kali tuh mama tuh nangis tuh. Gimana nggak nangis Itu masa dom, masa gam. Ke Melabu Udah lah Kak, bilang Malam tuh terus pergi. udah ma aku pergi ya ma, doakannya ma katanya. Mana udah buta pikiran. Dan kayak mana nih Ayu udah buat mulut kuning, manuk panggang. Berige. Siapa tuh mak cuma di sana dulu Pak Cik Muzaffar. Oh dia Sinjob juga ya, Sinjob juga ya. Sinjob orang tuh kan sekali Sinjob, Irul, Eka 3. Sekali lulus. Cuma pisahnya kenapa pisah, Mak, orang tuh dulu? Ya. Dinas, Mak ya. Iya mau dinas, Dinas karena banyak campak-campak. kali udah minta pulang ke Cani terus diundi. Oh. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Tempatnya mau masalah. punya tempat yang aman. Sementara yang aman cuma di Kota Cani. Ya, karena itu. Gam tuh nggak banyak kali Tacani kan. Nangis lah mama tuh di teras Makwo sama bapak tuh. Udah dia dapat Urus apa? terus Pak Yani, urus. Ingat kali abang Pak Yani urus. Urus terus mereka tadi urus. Malam tuh terus kayak pening kepala bapak tuh terus. Nggak bisa diurus. Bisa diurus pun pergi kami waktu itu masih pun musir Wandi di Kapolda. Gitulah kami terus malam tuh nangis aku di rumahnya tuh. Dia Waka di Sumatera waktu itu. Wakapolda. Di Wakapolda situ. Nangis aku, apanya kakak nih katanya, biar aja dia cari ilmu kak. Allah umurnya baru 19 aku bilang. Nggak peduli aku waka-waka, kau uruskan dia sampai dia dua tuh pulangkan ke kampung kita. Kak sabar kata. Datangnya istrinya, kak minum dulu kak, biar kakak terang hati kakak, begini macam lah. Bilang pun itu tadi pun. Enggak Wandi, aku bilang. Masa itu beremu apa aku enggak aku bilang. Pokoknya uruskan lah. Tenang kakak. Dia kayak Rizky itu lah dulu tuh. Pas enak nih, badannya kayak ini cuma urusnya kayak gitu, panjangnya pun kayak gini. Kan gitu. ada kau tengok fotonya pakai senjata tuh. Pas. Bak teransenya pun. Eka Melabo, Irul Sigli ya. Sinjob Enggak. Subuh salam enggak, Mak, subuh salam dia. Oh iya, subuh salam dia. Subuh salam dia. Enggak, dia langsung ke Cani. Langsung kan ya? Langsung dari Cani. Oh, berarti kuat dek kuat uang yang mau Japar tuh ya? Dia kan apa gini, kalau betul-betul keturunan raja aku katanya balik aku baliklah anakku ke daerahku katanya. Gila tuh. Oh itu doa mau Japar tuh? Doa mamu betul. Terus cabut, udah dicabut apa nih? Terus cabut nomor tugas. Cabut nomor. Makanya Bang Job tuh kayak gitu dia modelnya. Cani pun dah belagu di Cani. Merusak dia gitu di Cani. Ya belang dia. Kebelang. Sampai kebelang urus Medan. Tahu? Dia yang kenal sama bininya orang 50 tuh di Medan. Enggak, dijodohkan sama nenek tuh, saudara nenek tuh. Iya, jodohkan sama nenek tuh. Itu enggak dibilang dia tuh. Di Kota Cani. Cani dia. Dibilang. Dijodohkan ke 50.
Sekarang di Semelu dia mak ya. Ya sekarang sebenarnya dia besarnya pun badannya luar biasa. Kapan-kapan udah rezeki jumpa sama dia pun nggak tanda kita. Kalau nggak nengok tangan dia yang buntung, kena pistol. Yang mana ya tangannya? Ya tangan di jari dia kena tembak satu. Yang nembak siapa? Pengecut. Mirip dia ada kayak Pakcik Jafar. Macam dah ya. Kalau istilahnya kenakalan tuh ada aja tuh, nggak bisa kita hilangkan. Paskin dulu si Rizky ini kayak abang teh mak ya. Enggak kali aku. Oh, payah kali masuk ke rumah Waka tadi pun. Telepon dia. Win, aku bilang. Kayak mana ini banyak kali tinggalkan KTP situ kak. Itu di mana rumah Mak Waka tuh mak lu? Di mana? Di Medan. Di Medan. Iya di Medan tuh lah. Yang di Johor tuh lah mak. Mungkin. Nangis mama situ. Kan tengok dia orang. Jadi Di rumahnya di dalam. atuk bangku tuh mak dulu nggak ada minta tolong ke situ mak. Nggak ada dia telepon bapakmu dia. Dia di Mabes ya dulu ya. Nah, di Mabes, Di Mabes dia. katanya. Alah, entah apa katanya. Makanya dia bilang tadi minum apa. Tak mau minum. Kenapa lah? Nanti mau. Padahal pelan-pelan ya bapakmu dan aku. Kasih minum tuh. Mau minum. Pinggir Ya, lupa. tunggu dulu. Taruh belakang. Kurang tidur. Minum kopi tadi pagi tuh. Di mana? Di rumah. Jadi dulu macam mame itu kan dulu apa nama yang kayu apa namanya? Yang dikasih orang tuh nih. Kayak apa? Kayu nih makan kan tuh biar supaya nggak muntah. Korek. Mana ada muntah juga ya korek. Jadi Korek api sudah yang kita punya. Jijiknya aku kalau ingat itu dibodoh-bodohi orang. Jadi kalau memang mau muntah ya muntah gitu, nggak bisa lagi korek. gitu ditahan kan orang gitu. Korek sudah makan nih. Tapi lain pula lah kalau si Grace itu kata Mak Grace. Knalpot itu kan ada hitamnya kan. Iya. Harus diambilnya itu harus ditaruhnya dulu ke muka si Grace itu. Cep dah. Saya tuh nggak muntah si Grace itu katanya. Itu pula deh. Ih, aneh kali aku bilang memang aneh yang mabuk ini katanya. Kalau nggak muntah dia katanya. Yang itu ada selender di situ. Ada Aku nggak ngerti lah. ya. Mungkin dia udah macam apa? Macam dari lahir mungkin dibuat nama kayak gitu.